Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi yang cerah, pagi yang indah ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita. Mari bersama-sama kita memulai ibadah ini, kita membaca Mazmur 134 ayat 2 dan 3. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan berterima kasih Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan yang sudah kami lalui sampai pada pagi hari ini. Tuhan, kami masih bersyukur, kami masih hidup, masih sehat. Dikala ini kami mendapat kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, sebelumnya ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Tuhan, kami mohon kiranya pada pagi hari ini, biarlah setiap puji-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu dan Tuhan disenangkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Meskipun hari ini dunia menganggap mahkota yang ia kenakan sebagai tanda kehinaan, namun bagi kita, mahkota itu merupakan tanda kemenangan dan kehidupan. Kendaki pun bagi dunia, Kalvari merupakan tempat yang menjijikan. Namun bagi kita, Kalvari merupakan tempat terindah yang suatu saat akan menjadi tempat yang dipuji-puji oleh semua umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Tenangkanlah hati dan jiwamu. Kita sudah berada di tempat yang tepat. Ingatlah selalu Getsemani dan Kalvari adalah rumah kita. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ikat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari.
itu saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan pujian kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi, selamat hari Natal. Mari kita pada pagi ini mau beribadah mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan. Pagi ini kami mau dengar sabda firman Tuhan. Pada hari ini adalah hari Natal. Kami memperingati hari kelahiran Engkau Tuhan ke dalam dunia ini menjadi juru selamat buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, melalui firman ini Tuhan urapin dan sertai, beri kuasa pada hamba-Mu untuk membicarakan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema khotbah kita, terang yang membawa kemenangan. Saudara kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 60 ayat 2, ayat kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutup bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara kasih Tuhan, kita buka satu firman Tuhan lagi, Mazmur 20 ayat 7, ayat ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang girang gemirang oleh tangan kanannya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat ke awal mula penciptaan bumi, Allah yang menciptakan terang. Dialah sumber terang, di dalamnya tidak ada bayang-bayang perubahan. Pada 2000 tahun lalu, Tuhan Yesus datang membawa terang ke bumi ini. Di dalam dicatat di Lukas pasal 1 ayat 79. Untuk menyinari mereka yang diam di dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudara kasih Tuhan, coba kita perhatikan. Alasan kedatangan Tuhan Yesus ke bumi ini, di mana hari ini kita rayakan sebagai hari Natal. Dalam ayat ini sangat jelas, yaitu alasan pertama untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Siapa mereka yang dimasuk? Yaitu kita sebagai manusia. Sadarkah kita kalau sebenarnya manusia itu hidup dalam gelap? Karena di dalam gelap kita tidak bisa melihat. Dan lihatlah banyak sekali di sekitar kita orang-orang yang tidak bisa melihat. Hidup dalam gelap adalah hidup yang tanpa harapan. Kita berpikir dengan pikiran kita. Mata kita hanya bisa melihat sebatas di depan kita. Kita tidak bisa lihat jauh. Kita tidak mampu dilihat. Kita tidak mampu melihat segala sesuatu yang di belakang tembok. Kita juga tidak mampu melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Kita juga tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Kita juga tidak tahu kehidupan yang hari berikutnya.
Manusia boleh merencanakan. Manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhanlah yang memberikan jalannya. Saudara kasih Tuhan, mungkin Anda tidak dapat mengerti dan paham siapa yang di depan, siapa yang di belakang, siapa yang di samping saudara. Mungkin Anda jalan tanpa arah dan tanpa tujuan. Satu-satunya Anda pikirkan adalah bagaimana bertahan hidup selama mungkin di bumi ini. Jika sudah tidak ada alasan lagi untuk bertahan, maka mati menjadi satu. Jika sudah tidak ada alasan lagi untuk bertahan, maka mati menjadi jalan satu-satunya. Bukankah ini kehidupan yang gelap? Anda tidak perlu menjadi putus asa, karena harapan itu masih ada. Karena harapan itu hanya kepada Tuhan. Karena harapan itu ada di dalam Tuhan. Karena harapan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia yang membawa kita terang. Coba bayangkan saudara kasih Tuhan. Kalau saudara dalam keadaan di hutan yang sangat lebat. Hari sudah malam. Anda tidak mempunyai bantuan penerang. Apa yang Anda harapkan terang itu? Apa yang Anda harapkan? Tentu Anda harus mencari sesuatu, api yang bisa membawa terang untuk bawa Anda. Tentu Anda akan mencari atau membuat api supaya Anda mempunyai terang untuk bisa membawa Anda jalan. Atau saudara bayangkan jika Anda terkurung dalam suatu ruangan gelap yang tak berpintu, tak berjendera. Yang saudara tahu hanya betangan, dinding yang begitu panjang, tak berujung. Apa yang Anda saudara harapkan? Tentu terang, supaya saudara bisa melihat. Kok semua tertutup gelap sekali, saudara kasih Tuhan. Mari kita baca. Yang tadi kita baca firman Tuhan Yesaya 62 ayat 2a. Ayat 2a. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kita lihat di sekeliling kita seperti gelapnya. Kita lihat sekeliling sepertinya seperti gelap. Yesus Kristus adalah pembatas dalam sejarah manusia. Itu sebabnya kita mengenal tahun Masehi dan tahun sebelum Masehi. Ini adalah salah satu peristiwa yang dahsyat, yang sangat penting. Ketika Yesus mengawali pelayanannya di depan umum. Berita tentang pengajaran, mujizat-mujizat tersebar sampai kemana-mana. Tentu saja sampai ke kampung halamannya, yaitu Nazaret. Seandainya pada waktu itu sudah ada surat kabar di Nazaret, mungkin akan menulis kepala berita tentang pemuda yang ada di Nazaret telah berhasil dan sukses. Tuhan Yesus semakin terkenal di mana-mana dan semakin tenar. Namun ketika Yesus berkhotbah di Nazaret, warga di kampung halamannya menolak pengakuan Dia. Mereka tidak dapat menerima seorang yang mereka kenal selama ini sebagai tukang kayu, lalu mengaku sebagai Mesia. Mereka tidak dapat mengikuti seorang yang selama ini mereka pandang sebagai sesama warga. Kemudian Yesus mengaku Dia sebagai Raja di surga. Nah saudara kasih Tuhan, maka di dalam firman Tuhan di Markus 6 ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Saudara kasih Tuhan, inilah yang menjadi orang menolak karena tidak bisa melihat terang. Jadi tidak ada harapan. Yesus datang bukan sebagai seorang dewasa seperti yang diharapkan, melainkan sebagai bayi yang mungil. Ia tidak dilahirkan di istana yang megah atau di rumah yang mewah, tapi di sebuah palungan. Tetapi dari pribadi yang pada saat kelahirannya, bahkan sampai hari ini, kematiannya
yang di kayu salib mengalami penolakan, tetapi kemudian menjadi pribadi yang sanggup mengubah dunia. Di Matius pasal 2 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ini membuktikan kerajaan Yesus dihubungkan dengan dunia luar orang-orang Majus yang tercatat dalam sejarah. Dan kelahiran Yesus menjadi tahun penanggalan sampai hari ini. Demikian juga hidup kita seharusnya menjadi tonggak sejarah yang dikenal oleh sepanjang masa. Manusia hidup hanya mempunyai satu pada akhir hidupnya, yaitu sejarah, legacy. Kalau saudara tidak punya sejarah, saudara tidak punya cerita, setelah saudara mengakhiri dunia ini, saudara lenyap dan tidak dicerita orang lagi. Nah, saudara kasih Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus itu adalah mujizat. Coba saudara bayangkan, Allah Bapa yang mencipta langit dan bumi turun ke dalam dunia ini menjadi seorang anak manusia. Bukankah itu mujizat? Dan kelahirannya ada seorang perempuan yang perawan tambah bersetubuh dengan suaminya. Di kandungannya penuh dengan Roh Kudus. Ini membuktikan perempuan tambah bersetubuh dengan suami bisa mengandung, itulah mujizat. Dan Roh Kuduslah yang penuh dengan perempuan perawan itu yang bernama Maria. Nah, saudara, di Matius pasal 1 ayat 18, kerajaan Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, itu tercatat. Dan berikutnya ayatnya, Matius 1 ayat 24, ayat 25, ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf namakan dia Yesus. Jadi jelas saudara. Ini membuktikan kelahiran Yesus yang sangat ajaib, yaitu mujizat. Lahir bukan karena akibat hubungan suami istri. Ini membuktikan juga Yesus 100% adalah Allah dan sekaligus 100% adalah manusia. Demikian juga hidup kita adalah keajaiban. Lihat saja bagaimana ajaibnya. Jantung kita bisa berdenut-denut. Otak kita bisa berpikir. Paru-paru kita bisa menafas. Itulah juga keajaiban. Saudara bisa berinteraksi dengan orang. Saudara bisa merasakan. Saudara bisa mempunyai perasaan kepada orang. Dan saudara punya otak bisa berpikir. Bagaimana kalau nggak punya otak? Bisa nggak saudara berpikir? Bagaimana kalau kau tidak ada jantung? Saudara bisa hidup nggak? Bagaimana kalau tidak ada paru-paru? Saudara bisa menafas nggak? Inilah keajaiban yang Tuhan ciptakan kita di dalam dunia ini. Nah, saudara kasih Tuhan, banyak yang tidak dapat kita pahami. Contohnya seorang pekebun yang menyiapkan tanah untuk bercocok tanam. Dan kemudian menjaga tanah itu tetap lembab dan gembur. Coba saudara bayangkan tanah. Kok bisa ya? Tanah itu buat dari bahan apa? Kok bisa? Ketika ditaruh biji jagung, dia bisa bertumbuh. Kemudian bisa menghasilkan jagung. Ketika biji mangga, dia bisa bertumbuh. Kemudian bisa menghasilkan buah mangga. Jika suatu tanaman tumbuh di tempat yang kering atau diletakkan di gunung, pasti akan layu dan kendil.
Yesus tumbuh sebagai tunas dari tanah yang kering. Namun ia bukan sosok yang lemah dan rapuh. Ia pribadi yang luar biasa. Ia adalah yang terbaik, termulia, tertinggi, tersuci di antara seluruh umat manusia. Saudara kasih Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 34. Kata Maria kepada mereka itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang masuk akal. Pada waktu itu, jawaban malaikat menunjukkan bahwa inilah adalah menjadi hasil dari aktivitas Roh Kudus yang nyata. Ayat 35, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, mujizat tidak akan pernah bisa terjadi tanpa pekerjaan Roh Kudus. Itu sungguh benar dalam peristiwa yang menakjubkan 2000 tahun yang lalu tersebut sampai sekarang ini pun terjadi. Jadi inilah pelajaran bagi kita semua dalam kisah Natal. Ini berlaku untuk kita tidak hanya pada hari Natal, tetapi setiap hari ada mujizat terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bisa menjalankan hidup yang Tuhan inginkan, yang mencapai impian. Kita tidak bisa menjalankan hidup kehidupan yang Tuhan inginkan untuk mencapai impiannya bagi kita tanpa kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus lah, maka kita bisa maka ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Maka apa yang impian Tuhan semua tercapai karena Roh Kudus yang membawa kita kepada Tuhan. Masih panjang. Karya Roh Kudus adalah sisi keajaiban Allah. Namun apakah tanggung jawab Maria? Terselip dari bahasa asli dari percakapan dengan malaikat itu kata yang tidak diperhatikan dari pembaca ayat tentang dialog Maria dengan Gabriel. Malaikat itu berkata kepada Maria, Lukas pasal 1 ayat 37. Apa malaikat itu berkata? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Malaikat menganggapi Maria menangkapi malaikat itu. Maria bisa respon. Ketika malaikat berfirman kepada Maria, Maria langsung berespon. Di ayat 38, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Harapan penuh sukacita pada Kristus membiarkan dirinya tersentuh oleh cinta kasih Tuhan. Membuka hati kepada Kristus. Harapan membuka dunia bagi kita, karena dengan demikian Tuhan bisa menjalankan karya di dalam diri kita. Saudara, apa yang memberi nilai hidup pada hari ini? Nilai apa yang saudara nilaikan dalam hidup saudara? Kalau saudara dalam gelap, saudara tidak bisa menilai hidup saudara. Apa yang memberikan hidup saya bernilai? Kalau saudara hidup hanya berjalan dengan kekuatan sendiri, saudara tidak bisa memilihkan nilai hidup saudara. Di dunia saat ini, jawaban cuma ada 2 poin. Di dalam hidup dalam dunia saat ini, hanya ada 2 poin. Pertama, kesuksesan yang dapat saya capai. Kedua, pendapat orang tentang saya. Kedua poin memang tidak bisa diabaikan begitu saja. Wajar saja kita berharap kita akan mencapai apa yang kita upaya. Karena kita tidak, wajar saja kita harapkan. Karena tidak ada orang memulaikan sesuatu dengan tujuan untuk gagal. Dan pendapat orang itu memang sangat dapat mempengaruhi kehidupan keluarga, sosial, dan profesional kita. Jika saudara hanya membuka hati, mau terima terang yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara. Terima terang, yaitu terima Tuhan Yesus di dalam hidup saudara. Maka Roh Kudus akan memancarkan sinar terang
kepada hati saudara, pikiran saudara, jiwa saudara. Maka apa yang saudara kerjakan bukan karena kemampuan saudara, karena semua karya Roh Kudus. Maka di Natal ini Tuhan datang untuk berikan terang kepada kita semuanya. Marilah kita menyambut Natal ini dengan Tuhan Yesus yang berikan terang kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Karena Engkaulah Tuhan adalah terang. Di mana hari ini kami memperingati hari Natal. Engkau datang ke dalam dunia ini untuk berikan terang kepada semua umat manusia. Karena manusia sangat membutuhkan terang. Tanpa terang manusia tidak bisa melihat. Tanpa terang manusia tidak punya harapan. Karena Engkau memberikannya, maka kami bisa melihat Engkau, bisa mengerti Engkau, karena terang-Mu menyinari kami. Kira kuasa Roh Kudus selalu pimpin kami, karya Roh Kudus selalu menyertai kami, sehingga kami terus-menerus bisa melihat terang-Mu menyertai kami, sehingga hidup kami tidak gelap lagi, tetapi hidup kami menjadi terang. Engkau memberikan kami semangat, Engkau memberikan kami bangkit, karena terang-Mu menyertai kami. Dan tidak ada satupun di dalam kehidupan ini bagi-Mu yang mustahil. Karena semuanya Tuhan bisa kerjakan, karena terang menyinari semuanya. Sampai setitik yang paling gelap pun terang akan memancarnya, sehingga kami bisa melihat setitik gelap apapun, bisa melihat karena terang-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus-menerus mengingatkan diri kami bahwa terang-Mu ada di dalam diri kami, supaya kami jadi saluran terang untuk banyak teman-teman kita dan saudara-saudara kita. Kami mau terus mengingatkan bahwa Tuhan selalu memberikan terang, sehingga dimanapun kami jadi saluran berkat untuk banyak orang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, terang yang membawa kita kemenangan. Tanpa terang kita tak mungkin menang. Bagaimana saudara bisa berperang tanpa melihat? Semua itu pasti ada sinarnya untuk melihat titik-titik mana musuh kita, karena terang menyinari kita. Jika kita hari ini bersama Tuhan Yesus Kristus, maka terang Tuhan akan selalu bersama kita, karena Dia adalah penciptaan terang. Jika saudara hari ini merasa lesu, jika saudari hari ini merasa gelap, maka datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus akan selalu berikan terang pada saudara, memberikan harapan pada saudara, memberikan saudara kemenangan, karena Tuhan yang berperang untuk saudara. Tuhan Yesus memberkati.